Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan Gajah Mungkur untuk mata pelajaran IPA, yang mana waktu yang diberikan adalah 120 menit untuk mengerjakan 70 butir soal pilihan ganda. Untuk nomor 1 sampai dengan 60 itu berbahasa Indonesia, sedangkan nomor 60 sampai 70 itu menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur di Kota Semarang pada tahun 2018 ya. Oke, langsung saja. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 55. Jadi untuk mengetahui pembahasan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 55 bisa dilihat di playlist ya. Sudah saya buatkan playlist untuk pembahasan soal-soal OSN atau Olimpiade Sains Nasional ya. Entah itu yang matematika maupun yang IPA ya. Sudah saya buatkan playlist ya. Jangan lupa, mungkin yang belum menonton bisa dilihat dahulu pembahasan untuk soal-soal sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 56. Pemasangan sambungan rel kereta api dibuat renggang dengan perhitungan secara tepat. Hal tersebut dilakukan dengan maksud. Oke, jadi untuk pemasangan sambungan rel kereta api ini berhubungan dengan pengaruh suhu terhadap suatu benda. Jadi suhu itu akan mempengaruhi wujud, bentuk, dan juga ukuran benda. Benda yang dinaikkan suhunya atau dipanaskan akan memuai, sedangkan benda yang diturunkan suhunya atau didinginkan, dia akan menyusut. Nah, pada kasus ini atau pada soal ini ya, pemasangan sambungan rel kereta api dibuat renggang, itu dibuat jarak ya berarti. Karena apa? Pada saat siang hari itu suhunya pasti akan naik. Kalau suhunya naik, maka rel ini dia akan memuai atau bertambah panjang. Kalau dia tidak diberikan jarak berupa renggangan tadi, maka rel tersebut akan melengkung. Oleh karena itu, sambungan rel kereta api itu dibuat renggang supaya rel tidak melengkung. Ya, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B ya, memberi ruang muai agar rel tidak melengkung saat panas. Kita lihat yang A, memberi ruang agar air hujan dapat mengalir. Jelas bukan ya. Kemudian yang C, untuk menghemat besi karena mahal. Ini juga bukan ya, karena yang diutamakan adalah keselamatan. Kemudian yang D, untuk memberi ruang apabila rel menyusut. Nah, justru kalau dia menyusut itu dia akan bertambah pendek, bukan bertambah panjang ya. Jadi kalau dia diberi ruang, malah justru ruangannya akan bertambah lebar ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, memberi ruang agar rel tidak melengkung saat panas ya. Sebenarnya contoh pemanfaatan pengaruh suhu terhadap suatu benda itu ada beberapa lagi. Contohnya selain sambungan rel kereta api yang dibuat renggang, itu ada juga kaca jendela. Biasanya dipasang lebih renggang. Ini juga hampir sama kayak rel kereta api agar tidak pecah atau retak saat memuai. Kemudian ada lagi kabel listrik dibuat kendor, itu agar tidak putus pada saat menyusut ya. Itu contoh lain pemanfaatan pengaruh suhu terhadap suatu benda. Kita lanjut ke soal nomor 57. Percobaan kelompok A
Merebus kacang hijau menggunakan panci aluminium. Mula-mula bagian yang dekat dengan sumber api terasa panas, semakin lama semakin panas. Untuk mengangkat panci harus menggunakan alas. Hal ini menunjukkan peristiwa terjadinya panas secara. Untuk menjawab soal ini terlebih dahulu akan kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis perpindahan panas. Jenis perpindahan panas itu ada 3 ya. Konveksi atau aliran, kemudian konduksi atau hantaran, dan yang ketiga radiasi atau pancaran. Nah, apa itu perpindahan panas secara konveksi? Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan panas saat memanaskan air atau merebus air, itu akan terjadi pergerakan air lah, itu karena terjadi perpindahan panas ya, diikuti zat perantara ya yang ikut berpindah ya, zat perantara yang ikut berpindah. Itu contohnya pada saat merebus air, atau mungkin kalau pengen kita lihat ya pada saat merebus kacang hijau ya, itu kacang hijau akan kelihatan berputar. Itu adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian perpindahan panas secara konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang tidak diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya pada saat kita menyelupkan atau sendok dicelupkan ke dalam gelas yang berisi teh panas ya. Maka sendok yang tidak tercelup kalau kita pegang itu dia akan ikut terasa panas walaupun dia tidak tercelup ke dalam teh panas tersebut. Lah itu adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau perpindahan panas secara langsung. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Oke, kita kembali ke sini ya. Kalau kita lihat dari soal ini, ada kata kunci merebus kacang hijau menggunakan panci aluminium. Tapi kita tidak boleh terkecoh karena di sini yang ditanyakan adalah untuk mengangkat panci harus menggunakan alas. Jadi yang kita lihat bukan kacang hijau yang di dalamnya itu bergerak-gerak ya. Tetapi yang kita lihat adalah pada saat kita mengangkat panci itu terasa panas. Lah, ini menunjukkan peristiwa terjadinya panas secara apakah A konveksi? Jelas bukan, karena itu terjadi di zat padat ya, pancinya ya, bukan kita lihat kacang hijaunya. Jadi konveksi jelas bukan ya. Ini terjadi pada benda padat ya. Itu yang paling tepat adalah secara konduksi ya, karena panas merambat dari dasar panci ke pegangan. Jadi pada saat kita memegang ini tadi, untuk mengangkat panci harus menggunakan alas. Bagian yang dekat dengan sumber api terasa panas, makin lama semakin panas ya, katanya di situ ya. Jadi pegangannya itu juga ikut panas walaupun dia tidak terkena api. Seperti pada saat kita memegang sendok, walaupun yang kita pegang tidak tercelup ke dalam teh panas tapi dia ikut panas. Lah itu contoh kasusnya seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat adalah C ya, konduksi atau hantaran ya, karena panas merambat dari dasar panci ke pegangan. Itu jawabannya yang C. Coba kita lihat yang A, konveksi karena disertai gerak naik turun kacang hijau saat air mendidih. Lah ini sebagai pengecohnya ya. Gerak naik turun kacang hijau ini benar konveksi, tapi yang ditanyakan bukan itu. Kemudian yang B, konveksi karena tidak disertai gerak naik turun kacang hijau saat air mendidih. Nah ini salah. Kemudian yang D, radiasi karena disertai gerak air dan kacang hijau saat air mendidih. Lah kalau gerak air itu berarti secara konveksi bukan radiasi. Lanjut ke soal nomor 58. Perhatikan tabel berikut. Ini ada minyak bumi, batu bara, biogas, aftur, angin, dan matahari.
energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada tabel tersebut yang benar ditunjukkan oleh huruf. Nah, energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan sumber energi yang bisa habis atau yang apabila digunakan secara terus-menerus itu dia akan habis, maka dapat kita gunakan energi alternatif ya. Contoh dari sumber energi alternatif itu ada cahaya matahari, panas bumi, air, angin, biogas itu gas dari sampah biologis, ataupun biosolar itu bahan bakar dari sampah-sampah biologis juga ya. Nah, di sini energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada tabel tersebut yang benar ditunjukkan oleh huruf. Lah berarti energi yang tidak habis ya, atau yang dapat menggantikan energi yang dapat habis. Yang jelas minyak bumi itu bukan energi alternatif karena dia bisa habis. Batu bara juga bukan. Nah, ini yang termasuk energi alternatif adalah biogas ya. Biogas itu tadi adalah gas yang berasal dari sampah biologis ya. Aftur itu juga bukan, karena aftur itu adalah turunan dari minyak bumi ya. Bahan bakarnya, bahan utamanya adalah dari minyak bumi. Kemudian angin ini energi alternatif, dan juga matahari. Berarti yang termasuk energi alternatif adalah biogas, angin, dan matahari. C, E, dan F. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 59. Ini mengenai jenis tanah. Ini juga sudah saya bahas sebenarnya di soal yang sebelumnya mengenai jenis-jenis tanah ya, jadi ini bisa langsung saja ya. Jenis tanah pada tabel yang terbentuk dari pelapukan materi letusan gunung dan terbentuk dari lumpur yang mengendap di dataran rendah ditunjukkan oleh nomor. Lah, pelapukan materi letusan gunung itu adalah tanah vulkanik ya, berarti jawabannya yang ada nomor 5-nya dari letusan gunung. Yang ada nomor 5-nya hanya yang D, maka jawabannya sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah yang D, 5 dan 6. Jadi dari pelapukan materi gunung itu adalah tanah vulkanik, sedangkan terbentuk dari lumpur yang mengendap di dataran rendah itu adalah tanah aluvial. Mungkin untuk penjelasan mengenai tanah gambut, tanah kapur, tanah humus, dan juga tanah pasir ini bisa dilihat di video sebelumnya juga sudah ada, karena ini udah diulang beberapa kali soalnya ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 59 adalah yang D, 5 dan 6. Lanjut ke soal nomor 60. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui barang tambang non-logam, contohnya belerang. Manfaat bahan tersebut adalah, oke, jadi manfaat dari belerang yang paling terkenal atau yang paling populer itu biasanya digunakan sebagai obat penyakit kulit ya, untuk mengobati penyakit kulit ya belerang itu. Jadi belerang itu biasanya dapat kita temukan di daerah pegunungan atau di gunung ya, biasanya dekat kawah itu yang mengandung belerang ya. Nah, manfaatnya aja. Jadi manfaatnya itu sebagai obat kulit yang paling terkenal. Maka di sini kalau kita lihat sebagai bahan obat-obatan ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi selain sebagai bahan obat-obatan itu, belerang juga bermanfaat sebagai bahan bakar untuk korek api, untuk komponen pembuat pupuk, dan juga campuran bahan pewarna ya. Jadi ini yang paling tepat adalah yang C, bahan obat-obatan. Oke, mungkin ini dulu pembahasan dari soal Olimpiade Sains Nasional untuk SD mata pelajaran IPA tahun 2018. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon masukannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.